Oke, shalom saudara semua. Aku kayak pengen cerita dari dalam hatiku karena kayak tahu nggak sih kalian tentang berita yang di Los Angeles, katanya Los Angeles nggak salah ya, kebakaran berapa kayak banyak, kayak banyak lah pokoknya, rumah kebakar, seluas tanah apapun itu terbakar. Kan bisa bayangin nggak betapa berkuasanya Tuhan itu. Jadi kayak kan mau nggak percaya Tuhan dari segi apa lagi, udah nampak dari situ. Terus kalau mau dilihat, negara Amerika itu negara superpower, negara yang hebat, yang keren, yang artisnya itu udah top lah pokoknya. Mereka hanya dengan sentuh, dengan keluar dengan firman Tuhan, itu aku percaya itu firman Tuhan. Tuhan berkata musnah. Jadi kayak apa sih yang mau kita anggarkan? Apalagi orang di Hollywood rata-rata itu banyak yang anggar jago, banyak yang merasa hebat, nggak percaya Tuhan. Memang rata-rata udah pada percaya yang peramal-peramal lah, percaya apa, udah memang merasa Tuhan itu udah nol. Apalagi tuh sebelum ada Donald Trump ya, setahu kalau tuh apalagi Bible itu, Alkitab itu udah nol dipakai, bahkan nggak bakal dipergunakan dimanapun. Jadi kayak kita lihat sih sampai di mana orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang merasa hebat, sampai di mana sih orang-orang yang terlalu bangga sama kekuatannya, pencapaiannya. Tanpa Tuhan kita nol. Jadi kayak aku di situ ada merasa bangga, oh my god, Yesusku turun tangan. Jadi indah sih, kayak indahnya kita berdoa untuk kesembuhan LA biar mereka bertobat, itu udah pasti. Cuma kita bisa melihat kekuasaan Tuhan itu, kedaulatan atas segala sesuatu. Itu LA udah nomor satu di, ibarat kayak itu adalah negara bagian di Amerika. Amerika udah nomor negara, ibarat kayak negara top lah di dunia. Bukan Indonesia aja gitu. Jadi kayak Indonesia mungkin orang nggak pala tahu. Ini udah Amerika, semua dunia tahu. Dan begitu banyak rumah yang terbakar, kalian bisa bayangin. Rumah banyak terbakar dan seluas apa salah aku ada dengar itu 10.000 itu tanahnya atau banyak rumah. Jadi kayak aku, ya ampun Tuhan, segitu berkuasanya Tuhan Yesus itu. Jadi kayak aduh, gak ngerti lah, aku langsung kayak merasa bangga jadi Tuhan. Kayak kan mau ngomong apa kan, gak usah sok-sokan gitu. Tanpa Tuhan kan itu nol, kita itu nol semua. Jadi kayak ayo lebih mengandalkan Tuhan, lebih tahu bersyukur, tahu diri. Nafas kita ini ditutupin Tuhan, udah nggak ada bisa ngapa-ngapain. Dan kita tengok banyak orang mati, berarti kayak kita bisa lihat di sekeliling kita semua orang bisa mati, nggak hanya hidup gitu. Jadi kayak aduh, jadi kayak apalagi sebenarnya yang mau kita tengok lagi, kita butuh bukti apa lagi Tuhan itu ada dan berkuasa. Jadi kayak kita udah lihat, oh aku ya kayak Tuhan betapa, karena aku kayak merasa, aku jadi senang melihat orang yang kayak senangnya gini, mereka terlalu kayak merendahkan dan menghina Tuhan sekali. Orang-orang yang di luar itu kayak menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, kayak menganggap Tuhan itu nol, kayak gak ada apa-apa. Ternyata tiba-tiba Tuhan hanya dengan, kalau aku bilang kayaknya hitungan hari, entah hitungan jam, gak tau lah, udah kebakar semua. Aduh sombongnya manusia. Kayak aku kadang miris, apa sih yang kalian anggap, apa yang kalian anggarkan. Ya ampun, udah kalian itu kayak sekali tak udah selesai. Jadi kayak semasa hidup ini manfaatkanlah hidup untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Kalau saya beritakan kebaikannya, apa yang kita alami. Jangan mengutuki Tuhan, jangan yang aneh-aneh lah pokoknya. Tapi kalau di luar negeri itu kan, jujur orang terlalu takut tentang Tuhan. Apalagi sebelum Donald Trump ini, pokoknya gitulah, orang mereka terlalu ya pokoknya kayak persekutuan tak ada lagi, ngapa-ngapain gak ada lagi. Kayak firman Tuhan itu udah kayak orang kayak betul-betul apa sih gitu. Kadang orang kayaknya ditanya Bible mungkin nggak tahu, mungkin mereka itu menganggap terlalu, memang itu satu setan sih pasti. Ada kayak setan itu, memang setan kan penipu ulung, penipu luar biasa, penipu hebat. Kayak kau bisa ditipu dengan oh dosa nikmat gitu, oh kekayaan enak banget gitu. Tiba-tiba paling sementara kau rasakan kebahagiaan, habis itu nol, habis itu kau stres. Kayak kau kadang sampai mau bunuh diri, kau ngutuki dirimu karena kau nggak tahan. Karena setiap segala sesuatu itu kalau dari setan itu ada tumbalnya, dan ada yang harus kau relakan gitu. Sementara kau dikasih kebahagiaan, kau dikasih nikmat, oh enak kali ya, oh mantap ya mas setan gitu. Ibaratnya kayak apapun itu, mau kekayaan apa yang nampaknya
yang nampaknya indah sekali gitu, tapi sebenarnya Tuhan nggak berkenan gitu. Kita yakin kebahagiaan itu sementara, tapi kalau kebahagiaan dari Tuhan, Tuhan berkenan sama hidup kita, dia tengok ketulusan hidup kita nggak baik neko-neko, kita nggak suka yang aneh-aneh, berjuang hidup kudus itu. Tuhan memperhatikan itu, Tuhan melihat anak-anaknya, dan dia kasih kebahagiaan yang hanya dari Dia. Itu kebahagiaan hanya dari Dia, nggak dibuat-buat, nggak ada yang bisa membeli itu. Nggak ada, mau kau pintar otakmu setinggi apapun nggak bisa kau beli kebahagiaan Tuhan itu. Mau kau punya rumah sebesar apapun, mobil harga 50 miliar, juta, ratus, apa itu, nggak bisa kau beli kebahagiaan dari Tuhan. Jadi kayak, aduh, indah kan ya Tuhan itu. Dia ngasih orang surprise dan ngasih upah bagi orang-orang yang menantikan Dia, mengandalkan Tuhan. Nggak pernah Dia biarkan orang yang mencari Dia itu kayak dipermalukan, yang sampai ibaratnya betul sampai dia nggak menyertai, nggak pernah dipermalukan pun ya pasti Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ada di situ gitu. Tapi kita tahu perbedaannya itu dan kita tahu memperbandingkannya itu. Tapi kalau kita hidup sombong, kita lihat sampai di mana sih kesombongan kita mau kita anggarkan. Apa kita hanya manusia ciptaan? Oh my god, ini kayak berani-beraninya sih manusia untuk sombong. Jadi itu pesannya, kayak kita jangan sombong, hidup rendah hati, takut akan Tuhan, berjuanglah pokoknya, minta Tuhan kekuatan. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, aku gak mampu tanpamu. Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Gak mungkin Tuhan gak nolong kita, itu mustahil. Bagi manusia mungkin orang melihat kayak, oh dia kayak gini-gini ya, kayak itu jangan perhatikan itu, perhatikan bagaimana Tuhan, firman Tuhan lah contohnya di Alkitab itu udah lengkap, janji Tuhan di situ lengkap, kau mau apa ada di situ. Jadi kayak yang berkenan pada Tuhan, kau turuti semua firman-Nya, kau jangan asal baca, kita harus sungguh-sungguh menghidupinya, minta Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu, kayak mana caranya, Tuhan tolong mampukan aku Tuhan. Oh, kira Roh Kudus itu sombong, hanya nek-nek, enggak. Dia tuh memperhatikan kita dan menolong, udah pasti itu kayak udah ya, padahal firman Tuhan dibilang gitu. Jadi kayak apalagi yang kita ragukan. Gak usah takut sama apapun, percaya Tuhan menolongmu. Tuhan mengasihi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan mengasihi orang yang mengarahkan pandangannya sama Tuhan. Gak mustahil, enggak. Kayak begitu indahnya hidup dalam Tuhan. Meskipun kau dihina, dicela, apapun itulah contoh yang kau difitnah apa, tetapkan hati pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu udah lebih rendah, serendah-rendahnya. Tuhan udah ngalami yang kau alami. Serendah apapun kau, serehina apapun kamu, Tuhan Yesus udah mengalami apa yang kita alami, serendah-rendahnya. Kayak Dia udah nanggung semua. Jadi kayak kita ini sebenarnya kayak pikul salib, karena kita pasti dapat upah. Kita udah tahu kita bakal ke sorga. Kita ibarat nengok ke Tuhan aja gitu, dia begitu mengasihi kita. Jadi kita alasan apa lagi nggak mau ngasihi Tuhan? Itu aja. Jadi lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan karena keadaan kita bersuka cita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan itu satu hidup selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Rencana dan jalan itu tak pernah gagal. Selalu membangun, selalu menguatkan, selalu membawa kita kepada yang terindah, dari yang terindah. Pokoknya luar biasa. Jadi tetapkan Tuhan di dalam setiap rencana kita, tetapkan Tuhan dalam setiap Dia jadi pegangan kita yang kuat gitu. Jangan pernah lepaskan pegang kita daripada Tuhan. Itu saja. Pokoknya Tuhan terindah. Ingat untuk selalu memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita selagi nafas kita masih ada. Shalom.